Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan mengenai interface Blender. Baik, di sini pertama kali, jika kita belum pernah menggunakan Blender, pada saat kita membukanya maka akan tampilan seperti ini, tampilan default Blendernya. Dimana pertama di sini kita dapat membuat sebuah file baru, atau di sini kita dapat membuka sebuah project yang telah kita buat sebelumnya. Karena saya belum membuat satu project pun, jadi di sini tidak ada project yang telah saya buat ya. Jadi untuk melanjutkannya, kita mulai saja. Saya tekan di sini atau di luar splash screen ya kan. Maka kita akan tampil seperti ini. Lalu untuk menampilkan splash screen kembali, jika ingin menampilkan splash screen, tekan di sini, tekan splash screen. Kita mulai. Pertama saya akan mengenalkan beberapa dulu nama-nama dari interface Blender ini. Yang ada pada interface Blender ini, pertama itu ada di sini. Yang bagian sini disebut dengan tools. Lalu bagian sini disebut dengan info windows. Lalu bagian sini disebut dengan properties. Lalu di sini disebut dengan outliner. Lalu pada bagian bawah ini dinamakan dengan timeline, yang mana fungsi masing-masing itu dapat kita nanti saya jelaskan di sini. Lalu satu lagi di sini tempat kita melakukan editing ini, melakukan membuat animasi, banyak hal yang kita lakukan di sini, disebut dengan viewport, 3D viewport. Baik, dimana pertama di tools ini kita dapat melakukan expansi ya, melakukan melebar kepada semua window-window di sini. Nah, di sini jika ingin berbesar properties atau outlinernya, kita dapat ke sini lalu kita drag saja besar. Lalu misalnya di timeline kita bisa perbesar sesuai kenyamanan kita sendiri ya. Lalu pada tools ada terdapat select box, cursor, move, rotate, scale, lalu transform, annotate, dan measure. Yang paling sering digunakan di sini adalah itu select box, cursor, move, rotate, dan scale, serta dan scale. Jadi pertama fungsi select box untuk melakukan objek seperti cursor ya pada laptop pada biasanya. Lalu ada kursor yang di sini disebut kursor, memindahkan titik yang ada pada tengah ini. Bisa kita memindahkan ke sini atau memindahkan ke sini, memindahkan ke sini atau memindahkan ke sini. Yang mana fungsinya nanti bisa dijelaskan. Lalu move di mana berfungsi untuk memindahkan ya. Sesuai namanya, move, memindahkan. Misalnya kita memindahkan objek kubus ke sini. Sesuai dengan atau memindahkan objek kubus ke sini dengan tanda merah-merah, lalu ada ke atas. Dimana ketiga tanda panah ini ada namanya. Di sini yang merah ini untuk sumbu X seperti di sini. Sumbu X untuk merah, dan sumbu Y untuk warna hijau, dan sumbu Z untuk warna biru. Kita dapat juga memindahkan objek lain seperti kamera atau light-nya atau mata sun atau objek kubusnya itu sendiri. Lalu ada rotasi. Kita dapat melakukan rotasi, memutar objek seperti ini. Lalu seperti ini, atau sesuai dengan sumbu Z seperti ini. Lalu jika ingin memutarnya seperti bebas, memutar bebas ke arah mana saja kan, seperti ini. Jadi yang kita tekan itu adalah
pada objeknya tersebut, jangan pada sumbunya ini. Tekan pada objek, klik kiri, lalu diputar, ditahan ya. Lalu ada scale, di mana scale ini untuk mengubah ukuran suatu objek. Nah, kita ingin mengubah ukurannya seperti ini. Atau atasnya kita ubah ukuran atasnya, atau ukuran tampak sampingnya ini kita ubah. Lalu jika ingin mengubah ukuran secara keseluruhan seperti ini. Lalu selanjutnya di sini info Windows ya. Di sini ada menu-menunya, ada file, edit, render window. Nah, di sini ada tipe-tipe layout antar muka yang bisa kita gunakan. Ada banyak sekali. Pertama yang layout ini yang di sini kita gunakan sekarang. Lalu ada modeling. Tahap selanjutnya ada sculpting, UV editing, texture paint, shading, animation, rendering, compositing, dan scripting. Layout untuk mungkin akan digunakan lebih lanjut ya. Jadi untuk sekarang kita hanya perlu pengenalan dulu. Lalu di sini ada juga tombol-tombol seperti ini. Ini sebenarnya hampir sama dengan fungsi-fungsi seperti ini. Seperti ini untuk kamera, untuk view kamera, mendapatkan view kamera seperti ini. Lalu jika ingin terasa lebih susah untuk menekan untuk kembali ke sini, mungkin dengan tekan shortcut. Di mana shortcutnya ada numpad, tekan tombol 0 pada keyboard, tekan 0 kan. Tidak perlu lagi kita menggerakkan cursor ke sini. Lalu ada untuk memindahkan sudut pandang dari sini seperti ini. Kita tahan ya, klik kiri lalu tahan pada ikon tangan itu, klik kiri tahan. Lalu ada zoom in dan zoom outnya. Kalau zoom in kita gerakkan mouse ke depan, lalu zoom out kita gerakkan mouse ke belakang. Ini untuk mengubah perspektifnya, seperti dari samping. Lalu di sini ada tombol tab add. Add ini berfungsi banyak sekali fungsi sini ya. Misalnya ingin menambahkan sebuah objek. Ya, di sini tadi saya katakan ada cursor ya. Cursor ini dapat berfungsi, misalnya kita pindahkan di sini. Nah, lalu kita tambahkan sebuah objek. Misalnya objeknya monkey, kepala monyet makanya. Maka objek tersebut akan diletakkan pada cursor diletakkan. Misalnya cursor di sini, ya di sini objek tersebut akan ditambahkan. Itu fungsinya ya. Dia akan fokus ke satu titik jadi. Lalu kembalikan lagi sini. Ya, untuk zoom in zoom out tidak perlu ke sini sebenarnya. Jika kita menggunakan mouse, kita dapat melakukan dengan cukup scroll mouse-nya ya. Scroll ke depan ke belakang. Zoom in, zoom out. Lalu kita delete lagi objek di sini, tekan delete pada keyboard. Pindahkan lagi ini ke sini. Lalu pada bagian outliner, di sini fungsinya seperti jika kita biasa menggunakan Photoshop, mungkin seperti layarnya. Sini ada untuk kamera, pakai integrasi kamera di sini. Lalu ada cube atau lampu lightnya. Lalu ada properties. Properties di sini sangat banyak macamnya. Di sini ada dimana properties ini digunakan untuk melakukan pengeditan kepada suatu objek. Misalnya objek ini kita dapat mengubah warna dari sini kan, kita ubah warna. Tekan base color, lalu kita ubah seperti ini.
Misalnya kita ingin warna biru. Hmm. Ah, kenapa di sini tidak berubah? Karena pada bagian ini hanyalah sebuah tempat melakukan editing. Sedangkan yang di sini pengubahan warnanya ini akan berubah pada saat outputnya, pada hasil outputnya, pada tampilan akhirnya. Jadi untuk melihat tampilan akhir kita bisa menekan tombol Z pada keyboard, Z, lalu pilih render ini ya, render. Nah, maka di sini kan, tadi kita memilih warna biru, jadi objeknya berwarna biru. Nah, coba kita ubah warna lagi jadi warna kuning atau warna hijau atau warna merah. Nah, kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Namun itu masih apa ya? Mungkin lebih lanjutnya lagi. Cuma ini hanya pengenalan saja. Jadi untuk kembali lagi tekan Z kembali, pilih solid. Lalu ada banyak lagi fungsi dari properties ini. Ada pengubahan, ada mengatur transformnya, lokal rotasinya atau ukurannya. Kita dapat melihat perubahannya di sini. Misalnya seperti ini ya. Kita lakukan scale, mengubah ukurannya seperti ini. Nah, tengok di properties itu maka ukurannya akan terdeteksi berapa ukurannya dari sumbu X-nya, Y, Z-nya. Itu fungsinya ya. Lalu timeline. Timeline ini berfungsi nanti jika untuk menggerakkan sebuah benda akan terasa fungsinya. Untuk menjalankan timeline tekan space ya, spasi, space bar. Nah, itu berjalan tuh. Ini berjalan, timelinenya berjalan. Karena kita belum memberikan gerak kepada benda, jadi bendanya tidak ada perubahan, nampak perubahan. Nanti akan saya coba contohkan. Namun nanti ya. Lalu mengubah ukuran font window atau zoom in zoom out. Tadi zoom innya zoom out kita belajar bisa menggunakan ini atau menggunakan scroll dari mouse ya. Kita bisa juga menggunakan tombol plus dan minus pada keyboard. Misalnya tombol plus untuk zoom in, lalu zoom outnya bisa tombol minus, menggunakan tombol minus ya, seperti ini. Lalu jika kita gunakan di sini ada bagian properties, bagian di sini ya. Ini kita tekan tombol plus minusnya, maka seperti ini akan ukuran font yang berubah. Ukuran font dari properties ini yang berubah. Jadi jika ukurannya terlalu kecil, kita susah melihatnya, kita bisa menggunakan tombol plus minus untuk mengubah ukuran fontnya. Seperti itu. Lalu jika kita tampilan Blender ini terasa membosankan karena kita ingin tampilan lain, warna yang lain, kita bisa pergi ke edit, lalu preference. Namun preference ini biasanya tergantung dari versi Blendernya. Terkadang ada juga file di preference itu terletak di file, di tab file. Namun di versi Blender saya di tab edit. Di sini ya kan. Di sini kita pilih preference, lalu pilih themes, lalu pilih di sini preset. Blender dark preset kan. Maka tampilnya berubah seperti ini. Atau light tampilnya lebih terang. Atau banyak lagi deep gray, maya, atau ini tampilannya kan, atau minimal dark, atau modo XSI white, tergantung kenyamanan kita sendiri ya. Saya lebih nyaman menggunakan dark. Lalu jika kita itu kan secara keseluruhan ya, seperti preset, jadi kita tinggal menekan ini, jadi sudah teratur semuanya warna ini seperti ini.
warna ini dirubah, warna ini, bagian ini diubah warnanya. Bagaimana jika kita ingin mengubah satu-satu, ingin variasi kita sendiri? Kita dapat mengubahnya melalui theme, lalu pilih properties, theme space. Nah, di sini dapat melakukan pengubahannya. Ada mengubah warna teksnya, judulnya, lalu header teksnya, banyak kita ubah di sini ya. Dapat mengubahnya di sana sesuai dengan kreativitas atau yang sesuai keinginan kita sendiri, kita dapat mengubah di sini. Jadi banyak fitur dari Blender ini. Lalu untuk pan kamera atau memindahkan kamera ini ya, saya akan memberitahu shortcut yang bisa kita gunakan. Pertama, untuk ada itu shortcut pertama itu kita bisa menekan tombol pada keyboard, yaitu tombol 4. Nah, ini untuk berfungsi untuk orbit kamera, memindahkan kamera ya, berputar kameranya dari ke kiri, arah ke kiri. Lalu ada tombol 6 untuk berputar ke kanan, lalu 8 berputar ke atas, 2 untuk berputar ke bawah. Lalu di sini di view juga bisa kita menggunakan navigasi, lalu pilih walk navigation. Jadi kita seperti bermain game ya. Kita bisa berjalan-jalan pada viewport ini. Ini kita menggunakan tombol W ya. W untuk maju, S untuk mundur, A untuk ke kiri, dan D untuk ke kanan. Jika kecepatannya terasa sangat lambat, kita bisa menambah kecepatannya atau menguranginya ya, menggunakan scroll mouse. Kita tekan scroll mouse-nya ke depan, seperti tekan scroll mouse ke depan, lalu kita tekan maju, coba, maka akan lebih cepat ya. Atau terlalu cepat, kita kurangkan lagi scroll mouse-nya ke belakang, makanya kecepatannya akan berkurang lagi. Seperti itu ya. Lalu gimana cara kembali dari sini? Caranya itu tekan klik kanan pada mouse. Lalu ada memutar kamera. Ya, dengan tekan shift 4. Kameranya berputar ya, ke arah ke kiri. Lalu cara kamera berputar ke kanan, kita tekan shift 6. Kembali ke kanan. Lalu untuk melihat tampaknya, misalnya tampak suatu objek ini, tampak depannya, tampak atasnya, atau tampak sampingnya. Caranya itu kita tekan sumbu X ini juga bisa ya, dari sumbu X, Z, Y. Namun cara yang lebih mudahnya itu kita tekan 1 pada keyboard. Ini ya tampak depannya, cuman tunggu sebentar ya. Kita ubah objeknya terlebih dahulu biar perubahan tampaknya itu lebih jelas. Add, lalu mesh. Sebentar, kita pindahkan di sini terlebih dahulu. Objek, add, mesh, lalu pilih monkey. Lalu kita hapus aja objek ini ya, hapus. Kita pindahkan, move, tengah sini kan. Lalu kita coba lagi ya. Untuk tampak depan tekan 1, itu tampak depan. Lalu tampak kanan tekan 3, tempat dari samping ya maksudnya. Lalu tampak atasnya tekan 7. Kita juga bisa menggunakan sumbu X di sini. Sini kan, depan,
bawah, depan lagi, ke samping kanan, ke samping kiri, tergantung kenyamanan. Lalu seperti tadi ya, misalnya kita melakukan pengubahan warna kepada objek ini. Ubah warna di sini. Kita ubah warnanya di sini jadi biru. Lalu kita ingin melihat viewport ini, namun juga kita ingin melihat viewport di bagian rendered. Nah, caranya kita tarik dari sini, tinggal tunggu bentuk kursornya berubah dari sini ya. Kita tarik, kita bagi jadi itu. Kita bagi, terbagi jadi 2. Jadi ini adalah viewport dari solidnya, yang ini ketika tampilan sudah jadinya, renderednya. Itu ubah warna jadi warna apa ya? Merah. Nampak. Jadi tidak perlu kita untuk pindah misalnya dari sini pindah ke render dulu, lalu pindah lagi ke solid. Dengan membagi viewport seperti menjadi 2 ini, kita dapat melakukan pekerjaan yang lebih mudah. Ingin membagi lebih jadi 3, bisa juga kita bagi lagi 3 atau 4. Kita bagi lagi. Lalu setelah kita bagi, cara untuk mengembalikan seperti semula, caranya dari sini kita drag ya. Itu sampai muncul tanda panah seperti itu, maka tekan lepaskan, drag dengan mouse kiri. Lalu bisa juga dari sini, tunggu dulu, dari sini, dengan seperti ini, tekan klik kanan pada mouse, lalu join area. Lagi join area, akan kembali seperti tampilan semula. Lalu mengubah layoutnya tadi, itu kan mengubah layout dari modeling tuh, sculpting, jadinya sculpting, editing, nanti tahap lanjut kita hanya perlu pengenalan terlebih dahulu. Lalu view kameranya tadi saya sudah jelaskan di sini kan. Masih banyak lagi variasi yang dapat kita lakukan pada view kameranya, melakukan pengeditan kepada view kamera. Misalnya objek kita pindah ke sini, kameranya bagaimana kita pindahkan agar kameranya mengarah juga ke sana. Lalu secara render, setelah selesai kita lakukan semua itu kan, membuat sebuah project, kita lakukan render di sini. Kita mau rendernya itu ada dua pilihan. Itu render animasi, render image, atau render audio. 3 ya. Kita pilih, misalnya ingin render image, lalu render animasi, tergantung project yang kita buat apakah berbentuk gambar atau berbentuk animasi. Di sini juga disediakan shortcutnya, itu untuk animasi Ctrl F12 dan render image-nya F12. Sangat bagus jika kita mengetahui shortcut ya. Jadi pekerjaan kita membuat suatu project itu terasa lebih mudah. Lalu timeline, di sini timeline. Kita coba buat sebuah project ya. Saya ingin membuat sebuah kepala monyet ini menjadi berasap. Kita coba buat ya. Kita tekan di sini, lalu kita tekan Fn F3 F3 Fn F3, lalu pilih smoke, cari smoke. Di sini juga kita bisa mencari semua apa ya, fitur-fitur pada Blender ini. Nih, sudah dapatkan smoke atau objek quick effect, quick smoke. Ini cara lebih mudahnya. Jadi kita tidak perlu pergi ke objek dulu, atau quick effectnya ya tinggal tekan Fn F3 lalu cari smoke. Seperti ini. Lalu kita coba tekan spacebar. Tekan spacebar ya. Tengok timelinenya di sini. Akan jalan, maka akan berasap.
meresap. Nah, pada timeline ini juga ada di sini mulainya dari 1, n-nya 250. Ya coba mulai sampai 250 dia baru berhenti. Karena terlalu lama ya, kita tidak perlu terlalu lama, kita kurangkan saja jadi misal 100. Tergantung kita inginkannya, saya cuma perlu 100 untuk asap ini. Jadi kita coba lagi 100. Maka pada 100 nanti dia mengulang lagi. Lalu kita coba tambahkan hal lain ya. Saya ingin menambahkan, sebentar, pada properties letaknya di mana letaknya. Itu ya, saya lupa letak. Saya ingin menambahkan api, namun saya lupa letaknya pada properties ini. Mungkin sampai sini saja dulu ya. Mungkin untuk menambahkan apinya pada mungkin di video selanjutnya atau gimana, saya akan jelaskan. Oh ya, di sini satu lagi, di sini juga ada seperti menu yang mempermudah kita untuk berpindah-pindah. Misalnya kita ingin mengubah tampilan interface Blender kita. Misalnya di sini di pada timeline ini kita ubah menjadi misalnya pada properties ini kita ganti menjadi timeline. Lalu pada timeline buka properties. Maksudnya di sini ya, kita buka properties kembali. Lalu outliner misalnya. Jadi hanya satu ini kita bisa ubah. Dropsheet misalnya kan. Banyak sekali menu yang bisa gunakan di sini. Pada di sini juga kita bisa ubah dengan klik pada viewport ini, lalu tekan di sini, lalu pilih dulu ya, outliner. Tidak bisa ya. Jadi hanya di sini saja kita bisa mengubahnya. Mengubah di sini properties, mengganti ke timeline juga bisa kita buka di sini. Atau 3D viewportnya kita bisa juga buka di sini. Jadi ini kayak serbaguna di sini yang bisa kita buka hal-hal lain. Kembalikan properties, jadi kita bisa mengaturnya. Itu tadi dari saya mengenai pengenalan interface Blender. Maaf jika ada kekurangan atau kesalah kata dalam menyampaikan pengenalan terhadap interface Blender ini. Saya di sini juga masih belajar, jadi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.